Kali ini saya akan membahas tentang kemiringan garis lurus dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bentuk umum persamaan garis lurus ya, yang sudah kita ketahui. Itu bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, bentuk seperti ini dinamakan bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus, karena dalam bentuk ini kita langsung mengetahui berapa kemiringannya, ya kan? Contohnya, tentukan kemiringan dari masing-masing persamaan berikut. Nah, di sini Y sama dengan 7X dikurangi 5 dan juga Y sama dengan negatif 2/5X dikurangi 1. Nah, di sini ini kan dalam bentuk eksplisit semua ya, Y sama dengan MX ditambah C begitu. Nah, untuk yang A ini berarti M-nya adalah 7, ya kan? Terus yang B itu M-nya adalah negatif 2/5. Nah, ini hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini bentuk eksplisit, kita langsung tahu kemiringannya. Nah, bagaimana kalau garisnya itu dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0? Misalnya, tentukan gradien dari 3X ditambah 5Y dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, oke, mungkin kita bisa mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini ya. 3X ditambah 5Y dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ruas kiri itu 5Y. Nah, yang ini kita kurangi 3X, terus nanti ditambah 9 atau lebih dipindah ke sini gitu ya. Jadinya negatif 3X, terus negatif 9 sini jadi plus 9, ya kan? Oke, yang kita mau kan bentuknya hanya Y sama dengan begitu ya. Nah, berarti nanti ini kita dibagi dengan 5. 5Y bagi 5 berarti jadi Y. Negatif 3X dibagi 5 berarti negatif 3/5X terus plus 9/5. Nah, ini kan sudah bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Berarti M-nya adalah negatif 3/5. Kita bisa mengubah bentuk AX tambah B tambah C menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Oke, jadi bagaimana kalau kemiringan dari garis ini? Nah, kita bisa menggeneralisasi ya dari ini. Berarti langkahnya adalah ini ruas kiri hanya BY, nah terus AX tambah C jadi ke sini, ya kan? Nah, jadi ruas kanan terus jadi kurangi C, pindah ke sini. Oke, berarti kita bagi dengan B, ya kan? Bagi dengan B, jadinya BY dibagi B tinggal Y. Terus ini negatif A per B X dikurangi C per B. Nah, jadi kita bisa mengubah seperti ini. Y sama dengan MX plus C. C-nya di sini ada konstanta baru ya, konstantanya misalnya D. AX min A per BX plus D. Nah, di sini kan M. Nah, jadi dari kemiringan dari garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah apa di sini M-nya? Ini kan berarti min A per B itu kan berarti min A per B. Di sini A itu adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y, seperti itu. Contohnya ini ya, ada 4 contoh. Nah, ini M berarti sama dengan min A per B. Nah, mungkin kita bisa tulis bawah aja ya. Yang A kita bisa tentukan A-nya berapa? A, koefisien X. A-nya adalah 4. Terus B-nya adalah koefisien Y, 6. Maka M sama dengan min A per B sama dengan min 4 per B-nya 6. Berarti min 2/3. Sekarang yang B. Koefisien dari X adalah A, dia adalah negatif 5. Terus B-nya koefisien dari Y, nah, itu adalah 7. Jadi M-nya adalah ini min A per B, ya kan? Nah, di sini min A-nya adalah negatif 5, terus B-nya adalah 7.
negatif negatif 5, berarti sama aja dengan 5 per 7, begitu ya. Nah ini kan tadi bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang C, nah, A nya berapa? 2 atau 3? Nah ini hati-hati ya, jangan buru-buru. Nah bentuknya kan ini dibalik Y dulu. Tapi A itu kan koefisien dari X, berarti A itu adalah 3. Nah, koefisien dari X kan 3. Terus B sama dengan 2, jadi M nya adalah min A, min 3 per B, 2. Nah, terakhir yang D, dia A nya ini ya, negatif 2 ya, negatif 2, jadi ini A nya 4, ini 6, nah C nya berapa gitu. Jadi yang ini bentuknya kalau dalam bentuk seperti ini, nah, A nya dia negatif 2, jangan 2 gitu ya, hati-hati. A nya negatif 2, terus B nya adalah 6, berarti M nya adalah min A, min negatif 2, negatif negatif 2, jadinya 2 per 6 atau 1 per 3. Jadi seperti itu. Saran saya untuk soal-soal seperti ini, anak-anak harus jeli mana A nya, mana B nya, mana C nya. Nah, A itu koefisien X, B adalah koefisien Y. Terus perhatikan juga tanda positif negatif. Di sini kalau seperti ini ya, misalnya ini A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa, nah diubah dulu dalam bentuk ini. Nah ini pindah ke sini jadi min 12 ya. Berarti A nya 4, B nya 6, C nya bukan 12 tapi negatif 12. Ini yang B, berarti A nya negatif 5, B nya 7, C nya negatif 20. Yang C itu A nya 3, B nya 2, C nya negatif 9. Yang D berarti A nya negatif 2, B nya 6, C nya negatif 22. Kenapa? Nah kan bentuknya jadi ini, min 2X ditambah 6Y. Nah dua-duanya dari ke ruas kiri. Nah ini A, ini B, ini C. Oke, seperti itu ya anak-anak ya, tentang kemiringan garis lurus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.